Kadinkes Kubar dan bos swasta terseret kasus rumah sakit Bekokong. Polda Kaltim, negara rugi senilai 4,1 miliar. Global Expos TV Kabupaten Kutai Barat. Proyek pembangunan rumah sakit Bekokong, Kecamatan Jempang, Kabupaten Kutai Barat, Kalimantan Timur, yang digadang-gadang menjadi fasilitas kesehatan andalan masyarakat pedalaman, justru berujung di meja penyidik. Direktorat Reserse Kriminal Khusus atau Ditreskrimsus Polda Kalimantan Timur resmi menetapkan 2 orang tersangka dalam perkara dugaan tindak pidana korupsi proyek tersebut, yang bersumber dari APBD Kutai Barat tahun anggaran 2024. Penetapan tersangka diumumkan langsung oleh Kasubdit Tindak Pidana Korupsi Ditreskrimsus Polda Kaltim, AKBP Kadek Adi Budi Astawa, dalam konferensi pers di Balikpapan, Kamis tanggal 22 Januari tahun 2026. Berdasarkan hasil penyidikan yang dilakukan secara profesional, transparan, dan akuntabel, penyidik telah menetapkan 2 orang tersangka, ujar AKBP Kadek. 2 tersangka, 2 peran kunci. 2 tersangka tersebut masing-masing berinisial rumah sakit, selaku Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Kutai Barat yang juga menjabat sebagai pengguna anggaran sekaligus pejabat pembuat komitmen atau PPK, serta S, selaku Direktur Utama PT Bumalindo Prima Abadi sekaligus pimpinan KSO. PT BPA dan CV Karya Sukses. Perkara ini ditangani berdasarkan 2 laporan polisi, yakni LP nomor LP-A-14-5 Romawi, garing 2025 SPKT Ditreskrimsus garing Polda Kaltim, dan LP nomor LP-A-25-11 Romawi, garing 2025 garing SPKT Ditreskrimsus garing Polda Kaltim. Dengan rentang waktu dugaan perbuatan terjadi sejak Februari hingga Desember tahun 2024 di wilayah Kabupaten Kutai Barat. Saksi berderet, ahli dikerahkan. Dalam proses penyidikan, polisi telah memeriksa sedikitnya 30 orang saksi. Mereka berasal dari berbagai unsur, mulai dari Dinas Kesehatan Kutai Barat, konsultan perencana dan pengawas, penyedia jasa, bagian pengadaan, pengawas internal, pihak perbankan, hingga pihak-pihak lain yang terkait langsung maupun tidak langsung dengan proyek. Tak hanya itu, penyidik juga meminta keterangan dari 6 orang ahli, meliputi ahli konstruksi, ahli pengadaan barang dan jasa pemerintah, ahli digital forensik, auditor penghitungan kerugian keuangan negara, serta ahli tindak pidana korupsi. Modus, dari meja perencanaan sampai pencairan. Dari hasil penyidikan, terungkap sejumlah dugaan penyimpangan. Di antaranya, penyalahgunaan kewenangan sejak tahap perencanaan, pengadaan, hingga pelaksanaan pekerjaan. Penyidik juga menemukan indikasi tidak dilakukannya kajian ulang perencanaan secara formal, penandatanganan kontrak tanpa pengendalian pelaksanaan yang memadai, penggunaan pihak lain tanpa hubungan kontraktual yang sah, serta pencairan pembayaran yang tidak sebanding dengan progres fisik pekerjaan di lapangan. Singkat kata, proyek jalan terus, bangunan tak sejalan, uang tetap mengalir. Negara rugi sebesar 4,1 miliar. Berdasarkan pemeriksaan fisik di lapangan serta audit Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan atau BPKP Perwakilan Provinsi Kalimantan Timur, ditemukan penyimpangan pekerjaan yang menyebabkan kerugian keuangan negara sebesar 4.168.554.186,72. Angka itu bukan kecil, apalagi, proyek tersebut sedianya diperuntukkan bagi pelayanan kesehatan masyarakat. Disangkakan Undang-Undang Tipikor. Atas perbuatannya, kedua tersangka disangkakan melanggar Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, khususnya Pasal 2 Ayat 1, Pasal 3, dan Pasal 18, junto Pasal 55 Ayat 1 ke 1 KUHP. Dalam penanganan perkara ini, penyidik telah melakukan berbagai tindakan, mulai dari pemeriksaan saksi dan ahli, penetapan serta pemeriksaan tersangka, penelusuran aset, penyitaan dokumen dan perangkat elektronik, hingga penyitaan uang tunai sebesar 70 juta. Berkas perkara pun telah dilimpahkan ke Jaksa Penuntut Umum. Masih bisa bertambah. Polda Kalimantan Timur memastikan penanganan perkara belum berhenti. Selanjutnya, penyidik akan melaksanakan tahap 2 berupa penyerahan tersangka dan barang bukti, serta melakukan pengembangan perkara untuk mengungkap kemungkinan keterlibatan pihak lain, tegas AKBP Kadek. Polda Kaltim juga menegaskan komitmennya untuk menindak tegas setiap bentuk tindak pidana korupsi, serta mengajak masyarakat turut aktif mengawasi penggunaan keuangan negara demi terwujudnya tata kelola pemerintahan yang bersih dan berintegritas.
Sahabat-sahabat setia, Global Expos TV semua, yang ada dimanapun Anda berada. Agar jangan sampai lupa, channel YouTube Global Expos TV, supaya update terus, like, komen, share, dan subscribe, agar jangan sampai ketinggalan berita-berita, dan isu-isu terkini, yang ada di Indonesia, tercepat, akurat, tajam, dan terpercaya. Laporan Kepala Perwakilan Global Expos TV, Provinsi Kalimantan Timur, Kota Balikpapan. Samsul Bahri, mengabarkan. Yang mana proses penyidikan sampai saat ini masih berlangsung untuk pengembangan kepada peran-peran dari pihak-pihak yang lain. Demikian. Total kerugian yang dialami negara, Pak? Total kerugian yang dapat dihitung oleh instansi auditor samping BPKP sebesar 4,1 miliar rupiah. Ada. Kita sudah buka tahapan penyelidikan lanjutan. Mungkin dalam waktu dekat bisa kita sampaikan kepada teman-teman sekalian, yang mana proses pengembangan saya kira tidak serumit proses penanganan di awal.